ceritanya bisa kita mulai ya. Di sini pada awalnya itu perusahaan dia mau mulai bagaimana performa penjualan dan profit pengembangan itu dari waktu ke waktu. Nah, di dashboard ini itu dibuat untuk membantu tim dari perusahaan itu melihat kondisi bisnis secara lebih cepat melalui beberapa indikator utama seperti ada total sales, total profit, terus ada produk yang terlaris atau produknya ini, terus juga sampai persebaran penjualan di berbagai negara, di beberapa negara ini. Nah, di dashboard ini tuh juga bisa terlihat di mana penjualan itu berasal dari berbagai wilayah dengan kontribusi yang berbeda-beda. Selain itu tersedia atau ada juga filter kategori dari periode waktu, misalkan di sini ada tahunnya, agar misalkan analisis itu bisa dapat dilakukan lebih spesifik atau sesuai kebutuhan bisnisnya ini. Nah, di sini itu meskipun penjualan terlihat terus berjalan ini, tapi nggak semua produk dan wilayah itu memberikan kontribusi profit yang optimal. Seperti beberapa periode ini menunjukkan kenaikan sales juga, tapi ada profit juga yang nggak selalu meningkat secara seimbang. Nah, di sini itu menandakan adanya kemungkinan biaya yang tinggi atau performa produk tertentu yang kurang efektif. Nah, selain itu distribusi penjualan antar negara ini juga belum merata nih. Ada wilayah yang mendominasi penjualan, terus juga ada wilayah lainnya masih memiliki kontribusi yang rendah. Di mana kondisi ini tuh menjadi tantangan karena perusahaan ini perlu menjaga pertumbuhan penjualan sekaligus memastikan keuntungannya ini tuh agar tetap stabil. Lalu kemudian langsung aja ini ada di bagian utamanya untuk KPI-nya itu ada beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan juga profitabilitas perusahaan. Misalkan total cost itu tercatat sebesar 101,83 M, kemudian cost per unitnya sebesar 90,45 K, average profit per unitnya itu ada di 15,1 dan juga average profitnya itu berada di 24,13 K. Nah, dimana masing-masing indikator ini mempunyai kegunaannya atau fungsinya masing-masing. Ini dari KPI yang ada di sini itu perusahaan dapat memantau keseimbangan antara biaya dan juga keuntungan sehingga dapat menentukan strategi bisnis yang lebih efektif dalam meningkatkan profitabilitasnya. Nah, di sini juga kita ada beberapa kategori, misalnya ada product name. Di sini kita bisa ubah beberapa produknya, misalkan Paseo. Ini untuk cost per unit, reference profit per unit, dan reference profitnya juga bisa terlihat di sini. Terus di sini juga ada tahun. Sebentar, di sini ada tahun, ada juga negaranya, dan juga ada segmennya. Misalkan ada di enterprise, government, dan juga small business dan lainnya. Oke, kemudian di sini pada ada grafik sales dan profit over time, di mana di sini terlihat bahwa penjualan dan profit mengalami perubahan dari waktu ke waktu, di mana beberapa periode ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan ya, yang menandakan adanya momentum penjualan yang baik ya. Nah, tapi terdapat juga beberapa penurunan yang perlu diperhatikan agar perusahaan ini tuh dapat mengevaluasi strategi pemasaran maupun operasionalnya. Di sini untuk yang warna biru itu, untuk lain yang warna biru itu sum of sales-nya, dan yang warna hitam itu untuk sum of profit-nya. Di sini ada dari bulan Januari sampai Desember. Nah, kemudian di sini itu ada
top produknya atau produk yang paling laris juga gitu istilahnya, dimana atau kontribusi juga terbesar terhadap penjualan. Nah, informasi ini tuh untuk mengetahui produk unggulan perusahaan mana, produk unggulan perusahaan itu biar bisa lebih diprioritaskan karena kan yang paling laris ya dalam strategi promosi dan juga pengelolaan stoknya. Nah, kemudian di sini itu ada sales by country, di mana memperlihatkan atau menunjukkan persebaran penjualan berdasarkan negara atau wilayahnya. Sini ada beberapa negara ya. Nah, dari data ini tuh perusahaan juga bisa mengetahui pasar mana nih yang memiliki potensi terbesar dan wilayah mana yang perlu dikembangkan. Tuh. Kemudian di sini itu ada cost per unit by segmentnya. Nah, grafik ini tuh menunjukkan rata-rata biaya per unit pada masing-masing segmen pelanggannya. Jadi dari small business, terus juga enterprise, government, minimarket, sampai ke channel marketnya. Tuh. Dimana visualisasi ini perusahaan itu bisa mengetahui segmen mana yang memiliki biaya produksi atau distribusi paling tinggi maupun juga yang paling efisien. Nah, di informasi ini itu penting untuk membantu perusahaan dalam menentukan strategi harga dan pengendalian biaya agar profit itu bisa tetap optimal seperti itu. Nah, selanjutnya di sini terdapat average sales per customer by country-nya, di mana menampilkan rata-rata nilai penjualan per pelanggan dari setiap negaranya seperti itu. Nah, di data ini itu perusahaan tuh bisa melihat nih negara mana aja yang memiliki pelanggan dengan kontribusi pembelian yang paling besar. Misalkan di sini tuh ada negara Jepang, terus yang paling bawah itu ada di negara Kanada. Nah, di analisis ini tuh bisa membantu perusahaan untuk memahami perilaku konsumen di setiap wilayahnya. Jadi agar bisa lebih pemasarannya itu bisa dapat disesuaikan gitu dengan karakteristik pasar di masing-masing negara yang ada ini. Gitu. Nah, untuk resolusinya demand solution atau insight itu dari dashboard ini perusahaan itu diharapkan dapat lebih mudah mengidentifikasi produk mana yang unggulan dan wilayah dengan performa mana yang paling terbaik, dan informasi tersebut itu dapat atau bisa digunakan untuk menentukan strategi pemasaran yang lebih fokus seperti promosi pada produk dengan profit yang paling tinggi dan juga memperluas pasar di wilayah yang lebih potensial seperti itu. Nah, di analisis transaksi ini dan profit juga bisa membantu perusahaan itu mengambil keputusan lebih cepat dalam mengatur stok, juga menentukan target penjualan, dan juga mengevaluasi performa bisnis secara berkala. Nah, dengan memanfaatkan data secara tepat, perusahaan itu juga dapat meningkatkan efisiensi sekaligus juga mendorong pertumbuhan profit yang lebih optimal di masa yang akan datang. Seperti itu. Sekian sudah terlihat penjelasan dari dashboard yang sudah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.